Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, sukacita untuk hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Mengawali renungan kita pagi hari ini, saya awali dengan sebuah kisah di mana suatu ketika saya mendengar sharing atau ungkapan dari salah seorang bapak yang sangat kecewa, sangat marah kepada anaknya, di mana sudah memasuki usia remaja dan menjelang dewasa, karena ia merasa anaknya yang sekarang itu sulit sekali untuk diajak berdoa, sulit sekali untuk diajak ke gereja. Mereka lebih sibuk dengan HP-nya, dengan gadgetnya, dan juga dengan gamenya. Di lain kesempatan, sang istri atau ibunya mengatakan, bagaimana anak-anak bisa dekat dengan Tuhan? Lawong bapaknya sendiri aja jarang ke gereja, jarang berdoa, hanya menyuruh terus, mengajak saja. Kadang ketika ada janjian dari rekannya, tiba-tiba dibatalkan, tidak lagi ke gereja. Yang sering sekali terjadi, bapaknya itu sibuk dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Ya, bisa dikatakan ke gereja hanya napas saja, Natal dan Paskah. Berkaitan dengan Injil hari ini, Yesus meminta kepada para muridnya agar mereka sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati, karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Pesan Yesus, ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini bagaimana kisah Yesus merasa sedih, merasa prihatin melihat orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang selalu bersikap munafik. Mereka suka memaksa umat yang sederhana untuk melakukan bermacam-macam aturan,
keagamaan yang terasa semangat berat, sementara mereka sendiri tidak pernah menjalankannya. Mereka sering memaksa melakukan ini, melakukan itu, diminta untuk memberikan persembahan ini, persembahan itu. Namun ironisnya, mereka tidak pernah menjalankannya. Mereka hanya bisa memerintah dan memerintah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus menanggapi pentinglah kesesuaian antara praktik dan perbuatan dengan kata-kata, antara yang di luar dan di dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tak ingin kepentingan pribadi, prestis, prestasi, kuasa dan ambisi seorang pemimpin khususnya, yang mengorbankan keselamatan banyak orang. Para saudaraku seiman dalam Kristus, kita tahu bahwa ciri orang yang tinggi hati atau sombong adalah mereka lebih suka berkata-kata daripada melakukan suatu tindakan. Anggapan mereka bahwa jika mereka pandai berkata-kata kepada orang lain, mereka akan dihormati, akan dipuji, akan ditinggikan. Namun yang terjadi malah justru sebaliknya. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang bermutu, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata-kata kita dan tindakan kita. Untuk itu, di masa Prapaskah ini, marilah kita semakin rendah hati menjalankan ajaran-ajaran iman daripada hanya sekedar berkata-kata. Ingat dalam salah satu sabdanya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, ajarilah kami untuk semakin menghayati berbagai kebenaran tentang firman-Mu, kebaikan yang kami peroleh dalam hidup kami, agar kami tidak menjadi beban atau sumber permasalahan bagi sesama kami. Dampingilah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh bisa membawa kabar keselamatan untuk sesama kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.